Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Berjumpa lagi dengan Miss dengan topik pembahasan kita mengenai inverse pada fungsi. Inverse itu artinya kebalikan. Jadi kita mau mencari kebalikan dari suatu fungsi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui bagaimana suatu fungsi itu dikatakan saling inverse atau saling keterbalikan. Syarat fungsi saling inverse itu pada saat f gx-nya sama dengan x dan g fx-nya sama dengan x. Jadi maksudnya apa? F komposisi gx-nya itu sama dengan x dan g komposisi fx-nya sama dengan x. Di video sebelumnya kita kan sudah mempelajari bagaimana mencari komposisi dari suatu fungsi. Jadi fungsi itu bakalan saling inverse pada saat f komposisi gx-nya sama dengan x dan g komposisi fx-nya sama dengan x. Kalau si f komposisi gx-nya itu adalah x dan g komposisi fx-nya itu adalah negatif x, berarti mereka bukan fungsi yang saling inverse. Itu dia. Jadi ingat ya, syaratnya harus sama-sama x. Oke, langsung ke contoh. Yang pertama, tunjukkan bahwa fungsi fx 1/3x tambah 2 dan gx 3x kurang 6 itu saling inverse. Kita kerjakan. Berarti yang pertama kita cari f gx-nya ya, atau f komposisi gx. F gx itu berarti sama dengan kita memasukkan fungsi gx ke dalam f. Apa fungsi gx-nya? 3x kurang 6 sama dengan fungsi f-nya apa? 1/3 x tambah 2. Berarti x-nya kita ganti menjadi 3x kurang 6. Jadinya 1/3 dikali 3x kurang 6 tambah 2 sama dengan kali masuk 1/3 kali 3x, berarti 3/3x sama dengan hanya x ya kan. 1/3 kali negatif 6 berarti menjadi negatif 6/3, yaitu negatif 2 tambah 2. Ada yang habis? Ada, negatif 2 dengan positif 2. Habislah dia, tinggal hasilnya sama dengan x. Inilah dia. Oke, udah dapat kita f gx. Sekarang kita mencari g fx. Jadinya gfx sama dengan g, masukkanlah fungsi f ke dalam g. Siapa fungsi f? Si 1/3 x tambah 2. Fungsi g-nya apa? 3x kurang 6. Jadinya 3 kali 1/3 x tambah 2 kurang 6 sama dengan kali masuk. 3 kali 1/3 habis, tinggal x ya. 3 kali 2 positif 6 kurang 6. Ada yang habis? Ada, yaitu 6 dengan negatif 6. Dapatlah hasilnya sama dengan x. Nah, karena hasil f gx sama dengan x dan g fx sama dengan x, berarti terbuktilah bahwa fungsi fx dan gx saling inverse. Itu dia. Bikin di sini terbukti. Ini ya. Oke, gampang. Gampang sekali membuktikan fungsi saling inverse kalau kamu sudah menguasai fungsi komposisi. Contoh yang kedua, jika fungsi f dan g saling inverse. Dia udah dikasih tahu langsungnya kalau mereka itu saling inverse. Dan f2 sama dengan 3. Berapakah nilai g3? Kalau nilai f2 sama dengan 3, karena mereka saling inverse, maka G3 sama dengan apa? Sama dengan 2. Gitu aja. Udah, gampang kan? Oke, inilah dia contoh kita tentang fungsi yang saling inverse. Oke, selanjutnya cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Atau lambang dari inverse fungsi itu nanti kayak gini ya. F inverse. Jadi bukan f pangkat negatif 1, tapi f inverse. Nah, kita mau mencari inverse dari fungsi. Berarti f inverse x dari fungsi fx. Ini dia. Bagaimana caranya? Yang pertama,
itu tukar X menjadi Y. Berarti setiap yang ada X ganti nanti menjadi Y, dan setiap yang ada Y ganti menjadi X. Itulah dia. X menjadi Y dan Y menjadi X. Oke. Selanjutnya yang kedua, bentuk persamaan menjadi Y sama dengan, ini dia. Jadi setelah kamu tukar variabel X menjadi Y dan variabel Y menjadi X, bentuk persamaannya itu jadinya Y sama dengan, atau yang di sebelah kiri hanya ada boleh variabel Y, bukan Y kuadrat, bukan 2Y, hanya Y. Itu dia cara gampang memahami kalimatnya ya. Langsung aja kita praktek ke contoh soal. Yang pertama, tentukan inverse dari fungsi yang A-nya fx sama dengan 2x kurang 1 per 3x tambah 5 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan negatif 5/3. Ini biasanya ini kalau dalam syarat pecahan, ya kan? Karena nanti kalau x-nya sama dengan negatif 5/3, ini kan jadi per 0. Kalau per 0 nanti tak terdefinisi. Jadi ini sebenarnya nggak ngaruh dalam penyelesaian soalnya ya. Kita kerjakan yang A. Itu dia fx sama dengan 2x kurang 1 per 3x tambah 5. Yang ditanya inverse, berarti f inverse x. Nah, sebelumnya kamu kan tahu kalau fx ini sama dengan y. Jadi kalau dibikin fx itu sama dengan y ya. Dan kalau dibikin y itu sama dengan fx. Berarti si fx ini bisa kita tulis menjadi y, ya kan? Dari sini berarti kita bikin f inverse x-nya itu sama dengan fx sama dengan y. Ini 2x kurang 1 per 3x tambah 5. Jadinya apa langkah pertama, tukar x menjadi y menjadi x. Berarti ini kan y, kita ganti menjadi x. Jadinya x sama dengan, ini menjadi y, 2y kurang 1 per 3y tambah 5. Selesai langkah pertama. Langkah kedua, bentuk persamaan menjadi y sama dengan. Berarti bukan x sama dengan, jadinya y sama dengan. Caranya bagaimana? Nah, kalau ada kayak gini bagaimana Miss bilang? Selalu kali silang. Berarti kali silang. X dikali dengan 3y tambah 5 sama dengan 2y kurang 1. Selanjutnya kali masuk, jadi 3xy tambah 5x sama dengan 2y kurang 1. Kita kan mau mencari y sama dengan, berarti yang ada y satukan. Ada y-nya? Ada, kita bikin di sebelah kiri. Ini ada y-nya? Ada, kita bikin di sebelah kiri. 2y menjadi negatif 2y. Sama dengan yang nggak ada y-nya, kita pindah ke kanan. Berarti jadinya ini si 5x pindah menjadi negatif 5x. Terus selanjutnya negatif 1 tetap di sini. Apa yang sejenis? Y, keluarkan y-nya. Jadinya y 3xy bagi y, tinggal 3x di dalam. Negatif 2y bagi y, tinggal negatif 2 di dalam. Sama dengan negatif 5x kurang 1. Dapat kita lah y-nya sama dengan negatif 5x kurang 1 per negatif 3x kurang 2. Inilah dia f inverse x-nya. Atau y-nya ini Miss ganti menjadi f inverse x sama dengan negatif 5x kurang 1 per negatif 3x kurang 2. Oke, selesailah dia untuk contoh yang bagian A. Jadi ingat ya, dalam menentukan inverse suatu fungsi, pertama ganti x menjadi y menjadi x. Selanjutnya buat persamaan menjadi y sama dengan. Udah gitu aja, selesailah dia. Nah, coba perhatikan. Soalnya tadi 2x kurang 1 per 3x tambah 5. Kita dapat inverse-nya negatif 5x kurang 1 per negatif 3x kurang 2. Oh, ini seharusnya nggak negatif ya, positif. Sorry, di sini misalnya. Ya kan?
Ini kan Y kali 3X kurang 2 sama dengan negatif 5X kurang 1. Berarti Y sama dengan, ini kan kali, jadi bagi kan, negatif 5X kurang 1 per 3X kurang 2. Nggak ada negatifnya ya. Oke, berarti di sini pun nggak ada negatifnya. Perhatikan, di sini fx-nya 2x kurang 1 per 3x tambah 5. F inverse-nya itu negatif 5x kurang 1 per 3x kurang 2. Nilai dari negatif 1 dengan 3x itu nggak ganti, ya kan? Nggak ganti. Yang berganti apa? Posisinya si 5 dengan si 2 yang bertukar ini. Dan setelah mereka bertukar posisinya, dikali negatif keduanya. Berarti dari sini kesimpulannya, kalau bentuk fx-nya, nih Miss bikin ya kesimpulan. Kesimpulan nih biar muat dia sedikit. Kalau dia bentuk fx-nya itu adalah seperti ini ya, atau Miss bikin ax tambah b per cx tambah d, inilah bentuk umumnya. Maka f inverse x-nya adalah f inverse x-nya tukar posisi antara a dengan d, tukar. Terus si b-nya sama c-nya tetap, berarti dx tambah b per cx tambah a. CXA ginilah ya, CXA. Setelah kamu tukar posisi antara A dengan D, baru keduanya dikali negatif. Ini dikali negatif, ini dikali negatif. Itulah dia. Jadi cara gampangnya, kalau bentuknya khusus bentuknya yang kayak gini ya, kalau khusus bentuknya yang kayak gini, tanpa kamu cara panjang-panjang kayak gini, bisa langsung kamu tahu inverse-nya. Yaitu tukar posisi mereka, setelah ditukar posisi, selanjutnya kali negatif. Inilah dia F inverse X-nya. Oke, paham ya? Bisa ya? Untuk contoh yang bagian A. Kita lanjut contoh yang bagian B. Di sini aja tetap Miss buat ya. Contoh yang B. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Fx itu sama dengan y, jadi bisa langsung kita tulis y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, selanjutnya kita mau mencari inverse-nya, berarti tukar ya. Y menjadi x, x menjadi y. Jadinya ini x sama dengan y kuadrat kurang 2y tambah 1. Selanjutnya kalau kayak gini bagaimana? Satukan sesama y. Jadi ini kan gak ada y-nya. Berarti kita pindahkan. Jadi x kurang 1 sama dengan y kuadrat kurang 2y. Gini kan? Positif 1 pindah menjadi kurang 1. Atau Miss tukar posisinya bisa jadi y kuadrat kurang 2y sama dengan x kurang 1. Biar jadi sesuai dengan ini, y yang di kiri. Oke? Nah, selanjutnya kalau kayak gini kita nggak bisa langsung membuat y sama dengan. Karena apa? Bentuknya y kuadrat kurang 2y. Kita harus mengubah dia ke persamaan kuadrat sempurna. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk y kuadrat kurang 2y. Yang artinya 1 berpangkat 2, satunya berpangkat 1. Hanya berlaku untuk ini. Itu dia. Jadi Miss, gimana kalau seandainya itu dia adalah y kuadrat kurang 2 sama dengan x kurang 1. Nah, kalau gini gampang, Nak. Kenapa gampang? Ya langsung aja. Y kuadrat sama dengan x kurang 1 pindah jadi tambah 2. Y kuadrat sama dengan x negatif 1 tambah 2 berarti tambah 1. Jadinya y sama dengan akar dari x tambah 1. Kalau kayak gini gampang. Tapi kalau kayak gini kamu harus ubah dulu ke dalam persamaan kuadrat sempurna. Gimana cara ngubahnya? Bikin dia kayak gini. Y kurang. Kenapa kurang? Ini kan negatif 2. Negatif 2 bagi dengan 2. Itu dia. Negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2. Kenapa harus per 2, Miss? Memang kayak gitulah dia membentuk ke persamaan kuadrat sempurna. Walaupun di sini nilainya adalah 3, walaupun di sini nilainya adalah 10, pokoknya harus kamu bagi dengan 2 semuanya. Paham ya? Gitu caranya. Berarti jadinya negatif, karena ini negatif, 2 per 2. Terus kuadrat. Nah, kurang nilainya yang ini ambil.
yaitu si 2 per 2 kuadrat sama dengan X kurang 1. Itu dia. Selanjutnya kita selesaikan, ini berarti menjadi Y kurang 1 kuadrat kurang 2 per 2, 1 dikuadratkan tetap 1 ya, sama dengan X kurang 1. Nah, untuk membuktikan jawaban kamu benar atau tidak, selidiki dia nak. Y kurang 1 kuadrat kurang 1 sama nggak hasilnya dengan ini? Kalau sama, itu jawaban kamu berarti benar. Gitu dia caranya. Harus sama ya. Nilainya yang ini, nilai yang ini harus sama dengan nilainya yang ini. Tuh. Oke? Selanjutnya dari sini, berarti kita mencari Y. Bikin yang hanya ada Y di sebelah kiri. Berarti negatif 1 pindah ke kanan. Jadinya Y kurang 1 kuadrat sama dengan X kurang 1 pindah jadi tambah 1. Y kurang 1 kuadrat sama dengan habis ya, jadi tinggal X. Kita mau mencari nilai Y. Y kurang 1 kuadrat. Berarti biar hilang kuadratnya, kedua ruas kita akarkan, ya kan? Biar hilang kuadratnya harus kita akarkan. Berarti kita akarkan si Y kurang 1 kuadrat, si X pun kita akarkan. Dapatlah dia. Jadinya adalah akar dengan kuadrat. Mati. Tinggal Y kurang 1 sama dengan akar X. Akar X. Berarti dari sini kita dapat nilai Y sama dengan negatif 1 pindah menjadi plus 1 tambah akar X. Ini dia nak. Atau karena tadi dia dalam akar, berarti nilai negatif 1 ini nggak boleh hanya karena dia dalam akar tadi dia nggak bisa hanya tambah, harus plus minus gini. Jadi Y sama dengan 1 plus minus akar X. Itu dia. Kenapa harus plus minus? Kalau misalnya akar dari 4 itu adalah plus minus 2. Karena apa? Negatif 2 kali negatif 2 berapa? Positif 4. Positif 2 kali positif 2 berapa? Positif 4. Maka harus plus minus. Inilah fungsi inversenya. Y sama dengan 1 plus minus akar X, atau Miss bikin F inverse X sama dengan 1 plus minus akar X. Ini dia. Oke, dipelajari pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke contoh yang bagian C. Ini Miss hapus saja ya. Yang bagian C, itu dia fx sama dengan 3x kurang 4, berarti y sama dengan 3x kurang 4. Tinggal kita ganti y menjadi x. X ini menjadi 3y kurang 4. Kita membentuk y sama dengan. Berarti jadinya dari sini yang gak ada y buat di satu tempat sendiri ya. Berarti ini x negatif 4 pindah menjadi positif 4 sama dengan 3y. Atau Miss tukar posisi menjadi 3y sama dengan x tambah 4. Sama ini kan. Dari sini dapat y-nya sama dengan, karena kan kita harus membentuk ke y sama dengan. Jadinya y sama dengan x tambah 4 per 3. Inilah dia inversenya. Kita buat seperti ini. F inverse x sama dengan x tambah 4 per 3. Inilah dia jawabannya. Nah, itulah dia cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Jadi Miss, gimana kalau seandainya dikasih tahu inverse-nya, tapi yang ditanyakan fungsi awalnya? Nah, kalau kayak gitu dia nak, kalau dikasih tahu inverse, ditanyakan fungsi awal, berarti ya kamu tinggal inversekan aja lagi biar dapat fungsi awalnya. Gitu dia. Bagaimana cara nginverskannya? Ya sama dengan jalan yang ini. Oke? Nanti dia bakalan ada di soal-soal latihan kalian, soal seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan jika ada yang ingin kamu tanyakan atau ada misalnya perhitungan, boleh di komen di kolom komentar atau bisa juga menghubungi Miss secara pribadi. Sekian dan terima kasih.